Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ya kan, kembali lagi banyak sekali teman-teman reseller baru, ya kan, yang mengatakan, khususnya dari tim saya pribadi di tim CAR ya, banyak yang mengatakan gimana nih mas, saya database sudah banyak, ya kan, terus banyak sekali orang yang calon mitra, calon reseller yang beralasan terkait tentang tidak ada modal, ya kan, terus saya follow up dan segala mudah saya maksimal. Memangnya apa permasalahannya? Pengen tahu enggak Bapak Ibu? Oke, kita bahas sama-sama ya. Jadi kenapa sih ya kan mitra baru ketika masuk dari usaha PT Base ini, ya kan, padahal ya kan kalau kita bandingkan dengan mitra lama itu kan sama-sama memiliki database atau mentor, ya kita bandingkan dengan mentor, ya kan, sama-sama memiliki database, tetapi kenapa hasilnya beda? Nah, yang pertama-tama kita harus tahu Bapak Ibu semuanya, ya kan, kita tidak bisa bandingkan seorang koki bintang 5 sama baru pendatang yang baru, ya kan, kita bandingkan meskipun alatnya sama, ya kan, tempatnya sama, tapi hasilnya jauh beda. Kenapa? Karena dari jam terbang. Kayak gitu. Jadi usahakan bagi mitra baru di PTB sini, bagi Bapak Ibu yang baru memulai, usahakan ya tingkatkan yang namanya jam terbang. Kita lihat mentor kita setiap hari bisa prospek berapa. Kalau mentor kita prospek sehari bisa 10, kita harus tingkatkan jadi 20. Kalau mentor kita kerjanya 8 jam, kita harus lebih, berarti 16 jam. Nah, itu namanya meningkatkan yang namanya jam terbang. Gak masalah dia ada di kilometer 1000, ya kan. Yang jadi permasalahan kalau kecepatan kita lebih rendah daripada orang lain. Nah, kalau kita kecepatannya maksimal, insya Allah ada kalanya pasti kita bisa nyalip dan ada kalanya kita bisa nyampe ke sana. Nah, itu yang artinya gini Bapak Ibu semuanya ya. 5 tahapan yang namanya prospek. Nah, yang pertama kita harus lakukan ketika kita memprospek seseorang, ya kan. Nah, 95% yang mempengaruhi itu bukan masalah kita pinter bicara, bukan. Tapi kita pendekatan yang namanya bahasa Inggrisnya ice breaking, yaitu pendekatan, menggali informasi, kayak gitu, menggali informasi tentang siapa sih calon konsumen ini, calon mitra ini, yang harus tahu konsumen ini butuh apa, seperti itu. Nah, jangan sampai ketika kita menjelaskan ngalor ngidul sampai mulut busa ya, mulut sampai berbusa nih, tapi kita tidak tahu kebutuhan orang itu apa. Nah, makanya pentingnya kita itu harus tahu yang namanya kebutuhan orang, kayak gitu. Ketika kita sudah tahu, ya kan, kita tahu kebutuhan orang ini seperti apa, maka lakukan langkah yang kedua. Nah, ketika kita mitra baru, ya kan, di usaha PT Base ini, ya khususnya ya Bapak Ibu semuanya, ya kan, jadi nanti langkah keduanya arahkan, kayak gitu. Arahkan ke siapa? Arahkan ke mentor, arahkan ke pertemuan, ya kan, seminar online, seminar offline, arahkan. Ya itu, biar dibantu penjelasannya, presentasinya dibantu. Seperti itu. Sambil kita belajar sebagai mitra baru, sebagai reseller baru, kita belajar bagaimana sih caranya presentasi. Nah, bagaimana sih caranya presentasi yang baik seperti apa? Nah, seperti itu. Baru masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu penentuan, seperti itu. Nah, masuk penentuan ini, ya kan, bisa closing, bisa tidak, atau nunda. Tapi kebanyakan kita sebagai mitra baru ketika memprospek seseorang maunya langsung closing. Tidak seperti itu jalannya Bapak Ibu ya. Tidak seperti itu. Maka masuk ke tahapan yang selanjutnya, yaitu ke tahapan follow up. Nah, jadi ketika kita follow up pun, ya kan, itu yang harus kita mainkan adalah emosional kita. Jangan mengedepankan tentang kebutuhan kita dia untuk closing. Seperti itu. Nah, salah satu contohnya, ya kan, ketika kita follow up, ya pastinya kita harus tahu kan, ketika di awal kan kita udah tahu nih kebutuhannya apa, maka disarankan bagi kita sendiri nih, ya kan, harus memainkan emosional di sana. Contohnya bagaimana kabarnya di telepon, ya kan, kita taruh perhatian yang sangat luar biasa, memberikan empati yang sangat luar biasa Bapak Ibu, kayak gitu. Kepada siapa? Kepada calon konsumen kita, kayak gitu, kepada calon tim kita ini, kayak gitu. Dan hakul yakin selanjutnya itu, hakul yakin pada diri siapa? Pada diri kita sendiri. Nah, saya sendiri Bapak Ibu ya, ketika memprospek seseorang, saya hakul yakin pada diri saya. Kenapa? Setiap orang yang saya prospek pasti dia join, meskipun faktanya tidak semua orang yang saya prospek itu join. Kenapa? Mindset kita, pikiran kita ini ya akan memengaruhi semua badan yang akan merespon, akan badan kita.
Nah, kadangkala sebagai mitra baru, ya kan, semangatnya oke, ya kan, semuanya juangnya oke, tapi dia lupa bahwasanya, ya kan, di bisnis ini itu yang harus kita kedepankan adalah PDKT. Akhirnya overload. Nah, memaksa seseorang, menarik seseorang itu dengan atas kemauan kita, bukan dengan atas kemauan orang, bukan atas kebutuhan orang. Nah, itu yang perlu mitra-mitra baru harus lakukan. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa baru di bisnis jaringan, di bisnis network marketing atau di base corporation ini, nah, lakukan langkah yang pertama harus memperbarui yang namanya pendekatan. Harus ditingkatkan, ditajamkan yang namanya pendekatan tersebut. Supaya apa? Supaya nanti ketika memprospek kita tahu kebutuhan orang ini apa, harus arahnya kemana. Insya Allah dengan kita menggali kebutuhan, maka kita akan lebih bagus prospeknya ke depannya. Seperti itu. Mungkin itu saja. Salam sukses. Go berkah. No riba. Go baitullah.